tahun 2084. Manusia telah mencapai bintang-bintang, membangun koloni di planet merah, Mars. Tapi ini bukan utopia. Total Recall menit 90 disutradarai oleh Paul Verhoeven, membawa kita ke dunia intrik, manipulasi ingatan, dan aksi mendebarkan. Film ini mengikuti Douglas Quaid, seorang pekerja konstruksi yang dihantui oleh mimpi-mimpi jelas tentang Mars dan seorang wanita misterius. Tidak puas dengan kehidupan biasanya yang biasa-biasa saja, Quaid successfully around melalui recall. Sit was something berlembing. Douglas Quaid, diperankan dengan karisma yang tangguh oleh Arnold Schwarzenegger, adalah seorang pria yang terjebak dalam rutinitas. Setiap hari ia bangun, pergi bekerja, dan pulang ke rumah, menjalani siklus yang sama berulang kali. Dia bekerja monoton dan menjalani pernikahan yang tampaknya bahagia dengan Lori yang cantik, diperankan oleh Sharon Stone. Mereka memiliki rumah yang nyaman dan kehidupan yang stabil, namun ada sesuatu yang hilang. Namun, perasaan tidak puas yang mengganggu tetap ada. Quaid sering merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Mimpi-mimpinya tentang Mars, yang penuh dengan bahaya dan petualangan, terasa sangat nyata. Setiap malam, ia bermimpi tentang planet merah itu, dengan pemandangan yang menakjubkan dan tantangan yang menegangkan. Mereka membisikkan tentang kehidupan yang ia dambakan, kehidupan yang jauh dari kebosanan kesehariannya. Quaid merasa bahwa Mars adalah kunci untuk melarikan diri dari kehidupannya yang membosankan. Keinginan Quaid akan sesuatu yang lebih mendorongnya untuk mencari recall, berharap untuk merasakan sensasi Mars, meskipun hanya dalam pikirannya. Ia berharap bahwa dengan mengunjungi recall, ia bisa menemukan petualangan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya, dan mungkin menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Recall menawarkan kepada kliennya kesempatan untuk melarikan diri ke dalam ingatan yang dirancang khusus. Ingin menjadi agen rahasia, seorang mata-mata yang menggoda, atau mungkin seorang pahlawan di dunia yang jauh dan eksotis. Dengan teknologi canggih mereka, Recall dapat mengubah fantasi terliar Anda menjadi kenyataan yang terasa sangat nyata. Recall dapat mewujudkannya, menanamkan pengalaman ini langsung ke dalam pikiran Anda. Bayangkan bisa merasakan adrenalin dari petualangan yang mendebarkan tanpa meninggalkan kenyamanan rumah Anda. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk menjalani kehidupan yang selalu Anda impikan, meskipun hanya dalam pikiran Anda. Tertarik dengan kemungkinan menghidupkan fantasi Marsnya, Quaid memilih paket agen rahasia. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang agen yang hebat, menghadapi bahaya planet merah bersama seorang wanita cantik dan misterius. Setiap detail dari petualangan ini dirancang dengan hati-hati untuk memberikan pengalaman yang paling mendalam dan memuaskan. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang agen yang hebat, menghadapi bahaya planet merah bersama seorang wanita cantik dan misterius. Setiap momen penuh dengan ketegangan dan intrik, membuatnya merasa hidup seperti tidak pernah sebelumnya. Namun sedikit yang dia tahu, keputusan yang tampaknya tidak berbahaya ini akan mengungkap hidupnya, menjerumuskannya ke dalam konspirasi yang lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Sedikit yang dia tahu, keputusan yang tampaknya tidak berbahaya ini akan mengungkap hidupnya, menjerumuskannya ke dalam konspirasi yang lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Setiap langkah yang dia ambil membawanya lebih dekat ke kebenaran yang mengejutkan, mengubah hidupnya selamanya. Apa yang dimulai sebagai pelarian sederhana menjadi petualangan yang mengubah segalanya. Di Recall terjadi kesalahan. Saat para teknisi mencoba menanamkan ingatan, Quaid mengalami reaksi keras. Dia menunjukkan keterampilan dan pengetahuan bertarung yang tidak terduga, mengisyaratkan masa lalu yang tersembunyi. Panik, para teknisi Recall membatalkan prosedur tersebut, meninggalkan Quaid dengan ingatan yang terfragmentasi dan rasa tidak nyaman yang semakin besar. Sekembalinya ke rumah, hidupnya berubah menjadi mengerikan. Lori, istri tercintanya, menyerangnya, menguskap diri akhirnya dikirim untuk mengawasinya. Tiba-tiba Quaid mendapati dirinya yang tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Realitasnya runtuh di sekeliling lain. Bagian 5 Hauser pria di dalam. Petunjuk mengarahkan Quaid ke kotak deposit di mana ia menemukan pesan rekaman. Pesan itu dari dirinya sendiri, atau lebih tepatnya dari seorang pria bernama Hauser, mantan agen untuk pemerintah Mars yang kejam.
Hauser mengungkapkan bahwa Quaid bukanlah dirinya yang ia pikirkan. Ingatannya, istrinya, semua yang dia yakini sebagai kebenaran, adalah rekayasa yang ditanamkan oleh pemerintah Mars untuk menekan identitas dan ingatannya yang sebenarnya. Quaid didorong ke dunia spionase dan tipu daya, dipaksa untuk menghadapi kemungkinan bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Bagian 6, melarikan diri ke Mars, pertaruhan yang putus asa. Dengan dunianya yang hancur, Quaid memulai misi putus asa ke Mars. Dia tertarik oleh harapan untuk mengungkap masa lalunya yang sebenarnya, dan didorong oleh kebutuhan untuk melarikan diri dari agen-agen yang tanpa henti mengejarnya. Mars yang dulunya adalah mimpi yang jauh, kini menjadi kunci untuk membuka rahasia identitasnya. Dia bersekutu dengan Melina, seorang wanita dari mimpi Marsnya, dan perversan sistem tatsaya pelam di dunia. Bagian 7, perlawanan mutan dan perjuangan untuk udara. Di Mars, Quaid menemukan koloni yang dikendalikan dengan kejam oleh Philos Cohagen yang lalim. Cohagen mempertahankan cengkeraman besi pada pasokan udara planet ini, mengeksploitasi para kolonis untuk tenaga kerja mereka. Di tengah penindasan ini, gerakan perlawanan mutan, individu-individu yang bermutasi oleh lingkungan Mars yang keras, berjuang untuk kebebasan. Quaid mendapati dirinya tertarik pada tujuan mereka, kemampuan bawaannya menjadikannya aset yang berharga. Dia menjadi simbol harapan bagi yang tertindas, perjuangan untuk identitas sejalan dengan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Bagian 8, tipuan Cohagen, kebenaran di balik recall. Saat Quaid menggali lebih dalam konspirasi tersebut, ia mengungkap motif sebenarnya Cohagen. Ingatan yang ditanamkan, kehidupan yang dibuat-buat, semuanya adalah bagian dari rencana untuk menyusup ke dalam perlawanan mutan. Cohagen takut akan kekuatan mereka yang semakin besar dan Hauser, identitas asli Quaid, adalah senjata terbesarnya. Film ini mengaburkan batas antara realitas dan ingatan yang ditanamkan, membuat patriotism membuat sendiri mempertanyakan pointer yang dipikirkan. Bagian 9, mengklaim kembali identitas, pilihan Quaid. Dalam konfrontasi klimaks, Quaid menghadapi pilihan yang sulit. Dia dapat menerima identitas Hauser, agen yang kejam, dan bergabung dengan Cohagen, mengamankan kelangsungan hidupnya sendiri dengan mengorbankan kebebasan para kolonis. Atau dia bisa berjuang untuk pria yang dia yakini sebagai dirinya, pria yang memimpikan Mars dan memperjuangkan keadilan sejati. Momen penting ini menguji inti dari keberadaannya, memaksanya untuk sifat identitas lebat. Bagian 10, fajar baru di Mars, realitas atau ilusi. Di dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, kita sering bertanya-tanya tentang batas antara kenyataan dan ilusi. Total Recall memuncak dalam akhir yang memukau secara visual dan ambigu. Film ini membawa kita pada perjalanan yang penuh dengan aksi dan ketegangan, di mana batas antara kenyataan dan fantasi menjadi kabur. Quaid, yang memilih untuk berjuang untuk perlawanan, mengalahkan Cohagen, dan mengaktifkan artefak alien kuno yang membanjiri planet ini dengan udara yang dapat dihirup. Ini adalah momen kemenangan yang monumental, di mana harapan baru lahir di Mars. Para mutan diselamatkan dan Mars berubah menjadi surga. Pemandangan yang dulunya tandus, kini dipenuhi dengan kehidupan dan keindahan, menciptakan dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Tapi di saat-saat terakhir film, Quaid menatap mata Melina, kilatan ketidakpastian melintas di wajahnya. Momen ini mengundang kita untuk merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu semua nyata, atau hanya ingatan yang ditanamkan? Pertanyaan ini menggema dalam pikiran kita, memaksa kita untuk mempertanyakan realitas kita sendiri. Film ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang tersisa, menantang kita untuk memeriksa sifat realitas dan kekuatan pikiran kita sendiri. Apakah kita benar-benar memahami dunia di sekitar kita, atau apakah kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat? Kesimpulan yang merangsang pikiran ini mengukuhkan Total Recall sebagai film klasik fiksi ilmiah, mengeksplorasi tema-tema yang sangat beresonansi dengan pengalaman manusia. Dengan visual yang menakjubkan dan narasi yang mendalam, film ini mengajak kita untuk merenungkan makna dari kenyataan dan ilusi dalam kehidupan kita sehari-hari.